kaki ya, yang kanan. 1, 2, 3, 4, orang tuh datang. Di sana. Jalan tempat. 2, 3, 4, 5, 6, 7, Happy birthday to you. Apa cerita? Happy birthday to you. Happy birthday. Dia ulang tahun bisa Pak? Pak ini bawa. Topi baru. Topi baru.
ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 2, 1. Lagi. Lagi jalan di tempat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 8, lagi nambah.
balik itu kandang. Dari kandang. Banyak kuyus. Tadi selamatnya baru online, sekarang baru ribut. Hari ini. Makan dulu. Panjang umurnya selalu jadi muda lagi. Oke, jangan lupa. Nanti kalau mungkin Jakarta udah pakai ini. Woi, where are you? Kok nggak bisa ini? Udah lama banget tidak olahraga. Bukan lagi DKT, DKI. Dikaji gitu sekitar Bulat. Ayo sini bulat. Biar nggak capek. Biar capek masakan. Iya, ada barang, ada box.
Secara Maka timbul kedua aja. Apa tuh pemeriksaan? Kapan mulus begininya? Bangun ya. Mengembangkan. Iya, kerjanya sama dia. Nanti pulang duduk itu Bu. Sampai rumah, Bu. Sudah, saya enggak seger. Udah, ayo. Oke, kita mulai ya. Silakan ambil kursi masing-masing. Panas nggak di sana? Panas. Pindah sini aja, barangnya bisa minggir. Ini kosong, Ibu Juliana sini. Ibu Juliana bisa di sini. jemur. Nggak usah tos-tos aja makan. Bener itu. Ibu Juliana di sini, Ibu Juliana. Oh, dua Juliana sekarang. Dapat benar Ibu Juliana ini. Biar yang sana bisa kebagian. Oke, silakan. Ini jarak dekat ya. Jam 10. Makannya susah dirasa. Ya, puji Tuhan kita udah berlihat sudah. Dinginnya sudah berlalu. Itu yang jatuh. Ini panas jadi bergerak sedikit langsung. Amin. Ya oke, kita udah di akhir di September ini ya. Kita mulai mengingat akan kebaikan kemurahan Tuhan sepanjang 2023 sampai bulan ini yang ke-9 ya. Iya. Kita boleh bersyukur buktinya Ibu Juliana bisa balik-balik sama Pak Alun. Hari ini ada yang berbahagia. 70 years. Yuk, kita mau angkat satu pujian kemurahanmu lebih dari hidup ya. Kita mau apa nih? Kita mau katakan dan mengakui bahwa Tuhan itu baik.
kindness. Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise thee. Yes, amen. Thus still I bless thee. I will lift up my hands unto the name. Thy blood, my hands unto thy name. I lift my hands. Ya, kita mau angkat tangan katakan kepada Tuhan. Apa yang kita ucapkan itu kita lakukan. I lift my hands unto thy name. Yes, Lord. I lift my hands unto thy name. My lips shall praise thee. Thus still I bless thee. I lift unto thy name. Sekali lagi, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Biar ini merupakan satu pembicaraan kita kepada Tuhan. Sebab hadiratnya ada di tempat ini. Mari akui Dia, saudara. Lebih dari hidup, hari-hari aku memuji Mari lanjutkan dengan pujian penyembahan secara bebas. Mari angkat tangan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kemurahan-Mu setiap hari. Kemurahan-Mu membuat kami menjadi kuat. Kemurahan-Mu membuat kami dapat melewati hari-hari yang telah kami lalui. Sejak awal Januari sampai September tahun ini, kami akui semua karena kemurahan-Mu. Itulah pengakuan kami Tuhan lewat pujian bahwa kemurahan-Mu lebih daripada hidup yang kami hidupi Tuhan. Bahwa Engkau memberikan kami hidup yang berlimpahan. Sampai hari ini kami boleh ada karena hidup Tuhan ada pada kami Tuhan. Terus sebab itu kami tidak mau rasa menjadi menyepelekan tentang hal-hal yang paling kecil dalam hidup kami. Semua karena Tuhan. Dan kami mau supaya lidah kami, lidah yang sama itu terus-menerus memuji Tuhan. Walaupun tidak enak situasi sekeliling, tidak enak mencekam Tuhan, kami mau pakai lidah kami untuk terus memuji Tuhan, membesarkan Tuhan. Sebab Tuhan kami tidak ada tandingannya. Amin. Sehingga tidak ada dikatakan bahwa dengan lidah yang sama kami memuji atau memberkati dan mengutuk, tapi tidak ada Tuhan. Sumber itu hanya satu, lewat lidah kami mau memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan dimanapun kami berada. Sehingga jiwa kami boleh terus mengalami terobosan-terobosan baru Tuhan. Bless the Lord, oh my soul. Waktu kami tidak bisa, nggak enak Tuhan, justru saatnya kesempatan untuk kami boleh terjadi terobosan sebab kami mengakui kedahsyatan kealahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima
Terima kasih untuk hari yang baru Tuhan berikan. Tuhan, kami mau terus maju di dalam Engkau Tuhan. Setiap hari karena rahmat-Mu baru setiap hari Tuhan. Kami mau hidup itu dalam hidup kami. Terima kasih dalam nama Yesus kami bersyukur. Mari yang percaya katakan Amin. Amin. Ini kita umat berdiri yuk, ada yang berbahagia. Bukan hanya maaf yang ulang tahun. Kita juga berbahagia. Yang ulang tahun. Duduk sini yang ulang tahun. Mesti berdiri di tengah ya ulang tahun. Iya, udah bilang beda. Ngomel. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus yang satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam kasih Tuhan. Katakan. Kau saudaraku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi pada peluk. Kau sahabatku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Masuk. Hari ini kurang bahagia, silakan. Hari ini puasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus persatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Amin. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Aku kok sudah kembali. Saksian dulu, Bu. Saksian dulu baru bisa balik Iya, kan. saksi. Belum diperintahkan balik. Udah tanggung berdiri di sini. Tambah aja. Oh gitu? Enggak dong. Hari spesial. Duduk ya. Ibu Wati. Sorry. Yang bersaksi siapa Bu Juliana? Yang bersaksi siapa sebenarnya? Pak aku dong. Ayo Pak Abu. Pak Dudu. Ayo Abu sama siapa? Sama Ling Ling. Siling. 70 angka besar itu loh. Ya, baru datang kesaksiannya gimana? Ya, yang ulang tahun dulu dong. Iya, benar. Hormati yang ulang tahun. Lu jangan duduk, dah. Jelas Pak. Itu sudah kelihatan. Kelihatan kasih mikrofon. Ya, saya mengucap syukur, terima kasih kebetulan hari ini tempat tambah umur 1 tahun lagi. Ya Tuhan berkatin kesehatan ya. Semua keluarga. Ya kesehatan, ya penting kesehatan.
selalu berkumpul memuji nama Tuhan ya. Lalu kita berbanyak jiwa yang diselamatkan atau untuk kebesaran nama Tuhan Yesus aja. Ya. Terima kasih Amin. Tuhan. Dah nyanyi dah sama sini. Nyanyi dulu. Hah? Dah nyanyi sama sini. Itu yang datang tuh. Ulang tahunnya belum dinyanyi. Iya. Hebat, ntar belakangan. Kawinnya belum, kuenya mana? Ntar kan ada kue noh, ntar baru Kamu nyanyi. lagi apa? Nyanyi happy birthday. Ayo. Ayo kamu. Nih, Ayo. temenin nih. Dia mau nyanyi alay itu baik, alay itu baik. Iya. Ya, ayo dah, ala itu baik ini lagunya. Dengan Bu Afu nyanyi berdua. Iya, ayo dong nih. Ayo. Alat terbaik ayo balik. Berdiri dong. Anak-anak baru. Lain, ini alay itu baik yang bukan berkat anak. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Oh kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa di dalam namanya. Yesusku luar biasa. Amin. Haleluya. Yang baru datang mau saksi. Aduh. Yang saksi. Hari ini laki-laki loh. Pak. Sudah menyerahkan medalinya itu. Tapi suaranya jelek lagi. Kalau pakai ini masuk ke situ jelas sekali. Pegang aja pegang. Medali Diri dong. Si Aji Juliana dulu. Nah, Gak apa-apa ya kan? Kalau dia Dia mah selalu gitu. Gini ada berdua lah maju. Betul enggak? ya. Sini berdua. Ya setuju berdua. Jadi Nah. jangan pakai gini itu. Suaranya. Enggak Kasih lah, ibu, saya kasih ibu. biasa aja. Ini lagi belajar. Dia ini ya. Enggak begini doang pegang Ya. Sorry. Tuhan sungguh luar biasa ya, sangat baik dalam kehidupan kita ya. Nah, percaya Amin. ya dalam perjalanan saya pulang, terus saya pergi lagi ke mana, ke Taiwan itu sangat sungguh luar biasa. Tuhan memimpin dalam perjalanan kita. Kita ini kenal satu orang, tapi itu baru kenal gitu loh. Tapi dia tuh sungguh baik sekali sama kita gitu. Bisa kayak teman lama gitu loh. Kita sungguh luar biasa, diajak jalan-jalan, siapa sih mau gitu ya. Dia itulah pimpinan dari Roh Kudus ya. Begitu saya mau cari barat juga ketemu. Itulah pimpinan dari Roh Kudus. Dan saya sudah lama pengen ke barat tapi tidak dapat. Jadi kita ketahui ya, pimpinan Roh Kudus itu luar biasa. Nah saya juga mau bersaksi ya, waktu saya pergi ke gereja, saya punya saudara di Bekasi. Sebelumnya 3 hari yang lalu saya membuka ibu punya pagi-pagi itu ada menyanyikan lagu apa saya cuma lupa terus terang. Jadi dalam perjalanan itu saya mau pergi ke mana Muara Karang mau makan ceritanya nih. Saya dengar lagu itu saya nyanyi tapi nggak bisa saya lihat dari YouTube itunya dia punya lagunya dan nyanyi. Setelah sampai di Muara Karang, di tempat-tempat kita mau makan, itu ada kayak apa tuh yang suka nyanyi itu pengamen datang, cewek datang, cik datang, terus nyanyi di meja saya sama seperti yang saya nyanyikan lagu itu, luar biasa itu. Saya bilang Tuhan, saya bilang engkau kirim terus pakai malaikat. Sama saya bilang aduh Tuhan, saya langsung Tuhan tuh ada ya, iya itu sangat luar biasa, mujizat kayaknya terjadi ya. Ya itulah
tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya, Tuhan selalu baik ya. Amin. Bapak aja. Jangan turun dulu. Jangan Saya koreksi sedikit ya. Memang saya mau kesaksian kebaikan Tuhan juga ya sebelumnya, tapi dia udah duluan. Bisa begitu ya? Emang iya, bisa lucu juga. Jadi sebenarnya gitu ya, kita ke Taiwan itu ya sebenarnya tidak ada rencana, ya kan? Semua itu blank gitu loh. Tapi sebelum kita pergi ada yang kasih alamat satu ke Taipei punya tuh nomor telepon teman. Sebelum saya pergi 1 minggu saya hubungin dia, terus saya udah ke sana, memang orangnya baik. Terus kita ke Taiwan itu ke 7 tempat, ke 3 kota, ke tempatnya apa ya, semuanya 7 lah, padat lah ceritanya. Kita juga bukan rencana kita ya, kita juga nggak bisa seperti kayak gitu, dibawa kemana-mana, dibawa ke tempat yang apa gitu. Akhirnya kita sampai ke Thailand, Taichung, ke kota yang lain juga gitu loh. Tapi ya yang kota di luar Taipei itu kita pergi sendiri. Tapi seperti kayak Bapak bilang, Pak Johan bilang kalau emang pergi sendiri itu capek. Kalau ikut tuh tak masuk lagi, tak masuk gitu ya. Tapi kalau dalam perjalanan pergi sendiri itu emang lebih capek. Terus terang, capek banget. Karena kita pagi sendiri pergi lagi, waduh kayaknya. Tapi semua itu bukan kebiasaan kita lah, itu saya Ya, rasa ada Tuhan itu tuntunannya, memimpin lah ada perjalanan tuntunan kita. Iya. Semua itu kalau kita mengandalkan Tuhan pasti ada jalan, Ibu. Pasti terus terang. Saya menteraikan bahwa Tuhan itu ada. Kalau kita selalu mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan akan memimpin kita, memberi kita jalan keluar biarpun kita dalam kesesakan. Amin. Amin. Ya udah. Bisa diambil alih. Bisa sama loh. Itu namanya sehati sedikit suami istri Pak. Oh gitu loh. Ya kita masuk dalam firman Tuhan siapkan hati hari ini. Tanya apa ya Tuhan bawa ya? Karena kehausan dan kelaparan firman itu pasti digenapi. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang
biarlah kita mengisi dengan syukur apapun situasi kita. Syukur karena Tuhan Allah ada beserta dengan kita. Dengan syukur sebab Tuhan baik selamanya. Korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Yeah, sebab Tuhan baik. Bapak, kami percaya bahwa setiap kami yang hadir dalam fellowship pagi ini, baik yang secara daring maupun yang hadir di tempat ini, kami bersama-sama sehati meyakinkan, mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Amin. Dan baik untuk selama-lamanya buat kami. Ya. Engkau bukan hanya Tuhan menyelamatkan kami masuk surga, tetapi Kau setiap hari selalu menyatakan kebaikan-Mu, Amin. sehingga dalam pergumulan apapun kami Yes. hadapi, kami tahu bahwa kami tidak sendiri, tapi Tuhan yang senantiasa menyertai dan bahkan berperan ketika kami saat ini berbicara buat kami, sampaikan pesan-Mu buat kami, sehingga beri menjadi berkat bagi kami dalam nama Yesus. Amin. Amin. Tuhan berarti. Dua tak? Kalau dua lebih mantap mesinnya ya. Jelas. Satunya mana Pak Bu? Oh dia bisa kasih satu Pak. Saya itu lucu ya, tadi malam itu tidur saya kan malam ya, sudah tidur bangun lagi, besok gitu. Terus saya nanya Tuhan, besok itu lagu itu mau sharing apa gitu sama Bapak Ibu di tempat ini gitu. Terus tiba-tiba Tuhan itu taruh di kepala saya itu gitu. Ini buat satu nama yang mungkin Bapak Ibu itu pernah baca tapi rada asing namanya. Kalau disebut aku ya tahu aku tuh ya. Kalau di sini nyebut Pati tahu tuh ya. Betul nggak? Tapi kalau yang satu ini memang cukup dikenal tapi tidak begitu dikenal. Ya. Cukup dikenal tapi tidak begitu dikenal. Namanya Bartolomeus. Ya kan? Pernah baca toh? Tapi pernah nggak tahu siapa orang ini? Enggak kan? Itu yang saya bilang, cukup dikenal tapi tidak dikenal banyak orang gitu. Bartolomeus. Tiba-tiba muncul kepala saya, Bartolomeus. Saya mau share Bartolomeus pagi ini gitu. Siapa sih Bartolomeus itu dan apa yang perlu bisa kita pelajari dari hidupnya orang ini gitu. Buka dulu ya. Matius pasal yang ke-10 ayat 3 dulu. Matius 10 ayat 3. Yang sudah aku bilang amin. Mak Mega yang lain belum kayaknya ya. Ayo, tunggu dulu sebentar, baru yang dapat bilang amin. Amin. Nah, lumayan. Amin. Baca sama-sama ya, 3 sampai ayat yang ke-6. Namanya diingat-ingat ya, karena mungkin kita nggak ngulang lagi kemungkinan karena waktu. Jadi, tapi saya akan sharing ya bagian-bagian beberapa ayat ini nanti mungkin di belakang-belakang. Tapi diingat-ingat, ya diingat-ingat. Ya, ayat yang ke-3 baca bareng-bareng dulu. Lalu 4 itu Bapak Ibu. 5 saya, 6 bareng-barang lagi. Ya, setuju ya? Ya. Bareng-bareng dulu 3. Ya, 2, 3. Filipus dan Bartolomeus. Terus apa? Thomas dan Matius pemungut cukai. Yakobus anak Alfeus dan Tadeus. 4 Bapak Ibu. Simon orang yang jolok dan Gak enak ya? Kalau di belakang disebut si namanya A itu belakang dibilang, oh si maling itu. Gak enak ya? Betul, gak enak ini, sebutannya gak enak saya bilang. Nah, ayat yang kelima saya baca. Kedua murid, 12 murid itu diutus oleh Yesus. Perhatikan ini ya, nanti tolong diingat-ingat ini. Ini saya akan cerita poin yang keempat nanti. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Ayat 6 sama-sama. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dan umat Israel.
Nah, disebut cuman gitu aja loh. Dari ke-12 murid itu cuman disebut Bartolomeus gitu. Ya. Jadi kalau kita nggak teliti baik-baik, seringkali kita nggak kenal siapa orang ini, dan itu sebabnya ketika saya tanya tadi siapa Bartolomeus, Bapak Ibu nggak tahu dan nggak bisa menjawab dan tidak bisa menjabarkan apa sih karirnya, apa sih prestasinya orang ini, betul nggak? Kita tahu, makanya tadi cukup dikenal, tapi banyak orang yang tidak tahu siapa dia. Iya kan? Lucu kan? Orang cuma tanya umurnya Yesus saja, tapi nggak tahu siapa lebih jauh siapa dia gitu. Nah, baca lagi. Yohanes pasal 1. Mulai ayat yang ke-45. Yohanes pasal 1 ayat 45. Nanti baru kita mulai masuk dan kita mulai perjelas siapa orang ini gitu. 45. Yang sudah dapat bilang amin. Amin. 2, 3 baca bareng-bareng. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Tadi ya, kalau kita baca di ayat 3 Matius tadi, kesan kita apa? Habis Filipus disebut siapa namanya? Bartolomeus. Karena apa? Karena memang Filipus itu dengan Bartolomeus itu kayak perangko dan apanya? Amplopnya. Ya kan? Bagaikan Pak Akyong dan siapa? Bu Juliana. Kalau Pak Aku ketemunya ya, jarang kan, kalau Bu Juliana kan ke Taiwan bareng. Tambah lebih lengket lagi ya. Iya, bagaikan Bu Lingling sama Aku. Ya, dan kemana-mana perginya jangan diganggu, jangan coba-coba. Aku ikut boleh nggak? Itu namanya Pak Nyamuk. Kan? Wah, dari aku banyak aku ya. Tolong. Kemarin yang gitu, kemarin di rumahnya siapa? Di rumahnya itu Ellen. Duduk berdua toyang-toyang gitu dah. Ya toh? Terus saya godain, boleh nggak saya duduk di tengah? Katanya apa? Nggak boleh. Karena lagi berdua di kursi goyang begini Pak Kyong. Ya kan? Ya, kalau saya masuk seperti obat nyamuk gitu. Saya ngerti diri juga, makanya saya tidak mau duduk tengah. Nah, antara Filipus sama Bartolomeus itu nempel gitu loh. Nah, nyebut Filipus itu ya deket-deketnya Bartolomeus gitu. Nah, di dalam Yohanes nama Bartolomeus nggak disebut, tapi ganti namanya siapa? Siapa itu? Natanael. Tolong kasih Joshua ya, namanya Natanael supaya tahu. Jadi Natanael itu Bartolomeus. Nah, ayat ini nggak disebut nama siapa? Bartolomeus, tapi disebut siapa? Natanael. Dikatakan Filipus bertemu dengan Natanael. Ini gini loh, waktu dengar kabar-kabar tentang Yesus itu di Nazaret itu kan gempar tuh di mana-mana. Ada nabi muda hebat banget tuh. Orang mati bangkit, orang sakit sembuh, ya kan? Sudah tenar di mana-mana. Nah, di salah satu di kota Nazaret itu, habis itu Filipus itu yang pertama-tama dicari siapa? Natanael. Kenapa? Orang dua ini nempel, lekat, karib, dan bahkan teman dekat gitu. Dicari itu Natanael. Jadi Natanael itu siapa? Natanael itu siapa? Bartolomeus. Ya, kalau di Yohanes istilahnya pakai nama Natanael. Kalau di tiga Injil yang lain disebut Bartolomeus. Malah saya ngerti ya, jadi ya. Siapa Bartolomeus? Oh, itu Natanael. Gitu. Ya. Nah, sekarang lihat ini ya. Ayat ini menarik banget. Dikatakan gini, Bartolomeus itu nggak terkenal. Dengar sekali, nggak terkenal. Boleh dibilang itu orang yang tokoh yang kecil, nggak ada namanya, tetapi perbuatannya dia tuh banyak hal yang indah di mata Tuhan. Makanya dia masuk dalam salah satu ke-12 murid Yesus. Ngerti ya? Dia bilang gini, waktu dibilang ada Yesus yang di kota Nazaret, dia bilang gini, kata Natanael kepadanya, ayat 46 ya. Ayat berapa itu? 45 dulu kita lihat 45. Ya. 45 dikatakan Filipus bertemu dengan Natanael berkata kepadanya, kami telah menemukan dia disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Nah, 46. Kata Natanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?
Jadi sama-sama kalau cerita ini ya, Bartolomeus itu tidak banyak dikenal orang. Nah, termasuk juga kota Nazaret ini. Siapa yang pernah ke kota Nazaret? Guling-ling. Siapa lagi yang pernah ke Nazaret? Bu Juliana pernah ke Nazaret? Belum. Belum. Udah waktu ke Israel dulu enggak ke sana? Israel, saya belum pernah ke Israel. Oh, belum ya? Ke Oh, Turki aja. iya. Nazaret itu kotanya kecil. Kota kecil buat ini. Kota kecil. Jadi kalau di peta pun nyuarin Nazaret itu ya mesti kalau di handphone di baru kelihatan Nazaret. Kota kecil. Yang terkenal kan ya Yerusalem kayak gitu-gitu kan. Tapi Nazaret kota kecil. Galilea kanonnya gede, terkenal. Nazaret kotanya kecil. Jadi katanya si Bartolomeus ini, loh, memangnya Nazaret itu ada sesuatu yang hebat loh. Kota kecil nggak ada apa-apanya. Nah, seringkali Bapak Ibu, kita itu melihat orang itu cuma dari segi fisik. Ya. Aku ini kan orang nggak bisa apa-apa. Ya kan? Khususnya juga di sini kan para senior bilang, "Duh, saya sudah senior kok, bisa apa aku ini?" Seolah-olah kayak nggak bisa apa-apa gitu. Dan seringkali orang membandingkan diri orang lain bahwa dirinya itu nggak ada apa-apanya. Termasuk Bartolomeus ini kalau dibanding dengan murid-murid Yesus yang lain, apalagi dengan tiga murid utama Yesus siapa yuk? Petrus, Yohanes, Yakobus, terkenal. Nah kalau Bartolomeus compare dengan tiga orang ini, kayaknya dia merasa aku nggak ada siapa-siapanya, betul tidak? Nah, coba gini, sebelum saya lanjut nih ya, coba saya lanjut. Dari anggota tubuh kita ini ya, coba perhatikan dari anggota tubuh kita ini. Yang mana yang kelihatan kecil dan rasanya nggak ada apa ya fungsinya dan nggak kelihatan kehebatannya gitu. Apa dari anggota tubuh kita? Ini yang paling menarik dari anggota tubuh kita itu yang paling nonjol ke depan, paling kelihatan dan paling apa ya Bapak Ibu rasakan apa kemuliaannya itu apa dulu? Mata. Terus apa lagi? Muka. Yang muka penting loh. Jadi sebanyak Bu Juliana proteksi betul-betul ditutupin dengan masker, tutup kacamata, tutup topi. Ya kan? Ditutupi semua gitu karena apa dipelihara dengan baik-baik, jangan sampai apa? Kosong. Penting soalnya ya muka. Apa kenapa? Penting muka. Penting. Apalagi selain wajah? Mulut. Wajah dan mulut lah. Iya, tak apa-apa wis. Mulut anak hidungnya semua. Iya, mulut, hidung, mata. Apalagi yang penting? Antum. Rambut penting enggak? Oh penting juga. Coba enggak penting gundul. Gundul apa? Hah? Gundul gitu. Perempuan gundul datang ke gereja pasti mengundang rotawa. Nah, itu yang kelihatan gitu ya. Itu sebabnya dirawat baik-baik. Tapi pernah enggak Bapak Ibu merasakan mana bagian anggota tubuh tidak kelihatan yang kadang-kadang diabaikan? Ya tadi Pak Muldo disebut jantung misalnya tidak kelihatan. Tapi seringkali kan disepelekan, muakan sembarangan, ya kan? Nggak dijaga makanannya, nunggu kalau jantungnya sudah mulai terganggu, mulai mikir, oh ya jangan makan ini, jangan makan itu, ya kan? Nah seringkali yang nggak kelihatan dipandang kecil itu kadang-kadang kurang begitu dihargai, ya. Tapi di mata Tuhan heran loh, kadang-kadang yang nggak kelihatan yang justru terhina, yang kadang-kadang nggak begitu mulia, itu sama Tuhan itu benar-benar sangat diperhatiin loh. Orang mungkin orang lain nggak peduliin, tapi Tuhan sangat peduli loh. Contoh, kenapa ya? Tuhan itu kok milih Maria itu di kota yang kecil Nazaret tuh, kok nggak milih gadis-gadis lain yang di Yerusalem gitu? Itu kan lebih menarik. Kenapa di kota kecil, desa kecil? Apalagi Bapak Ibu kalau ke Nazaret ya. Kalau mungkin ikut tur mungkin Bu Juliana tidak begitu merasakan karena biasanya naik basnya nunggu di luar dan jalan kaki ke dalam. Kalau kita nyetir sendiri, kita tuh mobil kita masuk-masuk bersama-sama ke dalam. Jalannya Nazaret itu saking kecilnya kotanya, jalan itu kecil gitu, satu mobil Bapak Ibu. Jadi kalau dari sana ada mobil terpaksa menginjilnya begini sulit, apalagi dari sini ada mobil lagi. Itu baru kita rasakan melewati jalan-jalan. Saya pikir kampung di Indonesia itu sudah kecil ini, lebih kecil boleh bilang. Nukit lagi ke dalam gini, itu jalan nukit ke sini, naik lagi ke atas. Kota yang seperti itu. Tapi di mata Tuhan, Nazaret itu penting. Bethlehem juga sama, iya kan?
Daud itu berasal dari Bethlehem, kota kecil. Coba datang ke Bethlehem. Bethlehem itu kota kecil. Ya kurang lebih Nazaret itu kecil. Ya. Tapi lihat di mata Tuhan di Bethlehem itu Tuhan memandang ada seorang anak muda yang luar biasa, yang sama papa mamanya aja nggak dianggap. Namanya siapa? Daud. Kalau Daud itu dihargai oleh papa mamanya, pasti nggak suruh cuma jaga di kandang aja 2-3 ekor kambingnya itu. Kakak-kakaknya jadi jenderal, dari panglima jadi tentara saudara-saudara yang hebat-hebat. Daud disepelekan. Tapi nyatanya siapa? Lihat, di Israel itu siapa yang dipuji-puji sampai saat ini? The Star of David, Daud. Ya kan? Siapa yang nggak kenal Maria? Ibunya Yesus. Padahal di kota kecil. Nah, itu sebabnya Bapak. Walaupun kelihatannya mungkin Bapak Ibu merasa orang sederhana, mungkin bicara soal IT Bapak Ibu nggak ngerti banyak, lu nggak percaya? Coba kalau saya tanya tentang IT, mungkin beberapa ibu-ibu nggak tahu kan? Sekarang ini lagi dikembangkan AI. Nah, ayo AI itu apa? A. Tulisannya kan Indonesia itu A, I. Apa tuh AI? Mereka nggak tahu kan? Tapi jangan merasa kecil hati. IT tidak banyak tahu AI itu apa. Saya cuma tahunya AI sebelah. Tapi kalau AI nggak tahu. Iya tuh. AI itu yang sekarang itu Bapak Ibu dikembangkan lewat robot itu, robot-robot itu. Robot-robot dengan otak kemampuan yang melebihi otak manusia. Itu dikembangkan dengan AI seperti itu, ya. Nah, tapi anyway gini, Bapak Ibu jangan merasa kecil hati, jangan merasa aku ini orang biasa, orang yang nggak punya pengetahuan banyak, IT juga nggak ngerti banyak, ya kan? Dibelikan handphone sama anak yang canggih, cuma kerja apa? Cuma ngirim Facebook aja kan ya, sama WhatsAppan saja, ya kan? Nggak bisa lagi dibuat yang lain, ya kan? Nah, tapi nggak apa-apa. Ingat ya, Bartolomeus itu orang yang sederhana. Di antara murid yang lain itu sederhana sekali. Dan di mata Tuhan, Bartolomeus itu penting, ya. Selamat siang Ibu Rosa. Duduk sebelah sini Ibu Rosa. Panjang Di umur. sini Ibu Rosa. Itu tutupin ada. Ya, itu ada kamera di sini ada 2. Ya, dekatnya Pak Abu. Pak Abu yang ulang tahun nanti Pak Abu juga sih sama. Pak Abu juga. Pinter kamu di sini. Kamu traktir sama dia. Tadi janji traktir Pak Akil. Jadi kamu sebelah kamu biar. Atau yang telat yang traktir. Nyasar ya. Lanjut dulu, lanjut. Iya, Potong, Mak. Jalanannya Lanjut dirubah dulu. ke tempatnya Ciling nih. Oh, iya. Dasar ya. Ya, Ada jalan bikin jembatan lagi gitu. tidak ada. Dilanjut ya sekarang ya. Kalau tak suruh khotbah nanti. Habis Bartolomeo. Iya, jadi Bartolomeus itu kelihatannya nggak terkenal, tapi nanti lihat ada hal yang luar biasa. Ibu bangga nggak dengan ciptaan Tuhan dalam dirimu? Bangga nggak? Saya bangga ke tangan. Jangan compare. Saya ini kok kayak pakaian perempuan pendek kecil. Jangan pusing kalau kayak gitu. Tuhan bisa pakai semuanya di sini. Amin. Tuhan bisa lengkapi dan memakai Bapak Ibu jadi berkat untuk banyak orang, termasuk yang di online. Jangan merasa kecil, ya kan? Aku heran ya, aku mau operasi plastik, hidung mau dimancungkan, ongkosnya mahal. Kenapa ya kau dilahirkan kau tidak mancung ke depan, kau mancung ke dalam? Nah, nggak usah pusing. Ingat ya, Bartolomeus bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan dia dimasukkan dalam salah satu nama kedua belas murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu, mari kita mau belajar supaya kita juga melihat karya Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita. Nah, siapa Bartolomeus ini? Kita lihat dalam ayat 45 tadi, Yohanes tadi. Dikatakan begini, ayat 45, saya baca dulu ya. Saya mau tanya ayat 45 ini bukan Matius, kembali ke Yohanes dulu. Yohanes pasal yang ke-1 tadi, ayat yang ke-45. Filipus bertemu Nathanael, berkata kepadanya, kami telah menemukan dia disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Kata Nathanael, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Artinya apa? Awalnya Bartolomeus ini atau Nathanael ini itu ragu. Ya. Keraguan itu biasa. Setiap kita kadang-kadang itu kalau menghadapi situasi itu kadang-kadang kita ragu loh. Betul enggak? Mendoakan kalau sehari belum kejawab, 2 hari kejawab masih bisa tahan. Bayangkan kalau kepentingannya itu harus minta dijawab cepat, tapi jawabannya sampai setahun belum datang jawabannya. Bayangkan, ya kan? Pak masih doa lututnya kan?
sudah membaik? Ya, sudah membaik toh. Tapi kan Pak Gubernur bertanya, kenapa nggak langsung aja sembuh total gitu? Ya, kadang-kadang di tengah-tengah masa menunggu itu seolah itu malah ragu gitu. Bener nggak sih? Tuhan tuh kira-kira mau nggak sih jawab memenuhi dengan janji-janjinya itu? Mampu nggak dia itu? Nah, kadang-kadang keraguan mulai muncul. Ini keraguan si Bartolomeus. Apa mungkin dari Nazaret itu muncul hal yang baik? Itu keraguan. Tapi perhatikan keindahannya Bartolomeus atau Nathanael ini. Ketika dia ngomong kayak gitu, dijawab oleh Filipus gini. Kata Filipus kepadanya, mari, lihatlah. Artinya apa? Dari orang yang ragu tadi itu, sekarang sama Filipus itu dibawa langsung ketemu secara pribadi dengan Tuhan Yesus sendiri. Nangkep ya? Jadi untungnya Bartolomeus nurut gitu. Dia bilang, ayo kita ketemu Yesus. Coba dia bilang, enggak, malas ah. Nggak mungkin lah. Ada orang kayak gitu. Ayo ketemu Tuhan, kita berdoa yuk, kita puasa yuk. Nggak mungkin. Dokter udah bilang nggak bisa. Sehingga ketika dia bilang nggak bisa, dia nggak mau bertindak. Tapi beda sama Bartolomeus ini. Ketika dia ragu, lalu temannya bawa, yuk kita ketemu Tuhan secara pribadi. Dan akhirnya orang ini pergi. Coba kalau nggak pergi, ya nggak pernah ketemu Yesus. Dalam keraguannya dia itu, yuk ikut KKR yuk, yuk ikut didoakan yuk, ayo kita puasa yuk, ayo kita doa yuk. Dia mau. Dan hasilnya apa? Perhatikan. Kata Filipus kepadanya, mari lihatlah. Lalu dikatakan apa? Yesus melihat Nathanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, lihat inilah orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Nathanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau apa? Anak Allah. Engkau Raja orang Israel. Jadi orang ragu tadi berubah jadi orang yang gak ragu. Kenapa? Dia mau menanggapinya gitu loh. Dia mau meresponi secara positif. Jadi dengar Bapak Ibu, kita harus belajar dari Nathanael ini. Kita harus belajar dari Bartolomeus ini. Ketika engkau mulai ragu, ya mungkin sudah berdoa kok belum ada jawaban, timbul kebimbangan, timbul keraguan. Apa mungkin suami yang udah pergi bisa balik? Dengar Bapak Ibu yang ikut online. Mungkin situasi mengatakan nggak mungkin, faktanya berkata nggak mungkin. Mari kita belajar dari Bartolomeus ini. Ketika ada ajakan yang baik untuk datang ke Tuhan, jangan pernah menolak. Datang sungguh-sungguh. Kalau teman berkata, yuk kita puasain yuk, yuk kita doain yuk. Jangan berkata, apa mungkin, apa bisa. Bartolomeus nggak berkata seperti itu. Di tengah-tengah keraguannya, ketika ada ajakan yang baik, dia berkata, yuk kita pergi. Dan ketika dia ketemu dengan Yesus secara pribadi, timbul keyakinan baru. Amin. Jadi pada saat kita mulai ragu, dengar ya, saya anjurkan ya, datang lebih dekat kepada Tuhan. Nanti keraguan diganti dengan apa? Keyakinan. Itu hopeless diganti hope, new hope yang daripada Tuhan. Sehingga hopelessness diganti dengan new hope. Bayangkan tuh. Apa ndak untung kita ini? Belajar dari Bartolomeus. Kalau ajakan Tuhan berkata, mari datang kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan bertanggung berat, kita harus berkata, Tuhan, aku harus bertindak saat ini. Amin. Jangan tenggelam di dalam keraguan-keraguan. Hari ini Tuhan kepingin kau bangkit, khususnya yang ulang tahun hari ini, dengan new hope yang baru Pak Abu, sama-sama masa depan Pak Abu, perkemenangan bersama Tuhan. Jangan ragu. Amin. Jadi kita belajar daripada Bartolomeus yang pertama apa? Dia buang keraguan dan dia terima keyakinan baru dari Tuhan. Setiap hari kita mesti yakin. Orang kalau yakin itu ya, orang optimis dan orang tidak optimis atau pesimis itu beda. Orang optimis itu kelihatan dari air mukanya. Setuju? Jangan jadi orang yang pesimis, yang hopeless. Kita jadi orang yang benar-benar yakin bersama Tuhan, aku bisa. Semangat. Amin. Semangat tuh. Setuju? Bilang semangat. Semangat. Ya itu yang pertama, Bartolomeus kayak gitu kayaknya. Nah yang kedua Bapak Ibu, apa kaitannya Nathanael atau Bartolomeus ini? Yang kedua, ayat yang ke-40 yang sudah kita baca tadi, ayat 47 tadi. Kata Filipus kepada, mari lihatlah. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel yang apa? Sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya.
Bartolomeus itu kenapa indah di mata Tuhan? Karena orangnya itu polos, orangnya itu tulus, nggak ada kepalsuan. Yang setuju bilang amin. Amin. Jadi kita mulai dari sini ya, dari persekutuan kita ini, kita nggak nyimpan kepalsuan. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu temanmu dengan senyum lebar, biar dalam hatimu juga tersenyum ketika melihat dia. Ada orang lihat dari muka senyum, tapi belakangnya nggak senyum loh. Ya, ada orang kasih congratulation, tapi dalam hatinya itu mengutuki loh. Tuhan bilang, lihat Bartolomeus ini seorang yang tulus hatinya. Apa yang di mulut dan di hati itu sama. Yang sisi bilang amin. Amin. Persekutuan ini hanya bisa kuat kalau dibangun dalam ketulusan. Setuju? Kalau tulus itu enak Bapak Ibu, hubungan kita itu kalau kita gini, kalau Bapak Ibu ya, ada misalnya sama si A enggak ada sesuatu yang Bapak Ibu nggak sukai, langsung datang mau baik-baik. Aku tadi nggak seneng loh aku dalam kamu gitu. Itu namanya orang tulus. Suami istri juga kayak gitu, kalau ada yang nggak seneng, ngomong, bilang sama istrimu, bilang sama suamimu, aku tadi nggak suka loh kamu ngomong kayak gitu. Misalnya gini, ada suami istri itu kalau di perkumpulan itu terus apa suaminya itu ngolok-ngolok istrinya, merendahkan istrinya. Pernah gitu nggak? Pernah tuh. Saya pernah ketemu itu. Ada suami yang kalau istrinya diremehi, direndahin di depan teman-temannya gitu. Jadi kan istrinya kan malu. Nah kan malu, dijelek-jelekin depan orang. Nah kalau ketemu kayak gitu jangan nyimpen pahit. Jangan kelihatannya baik, masih baik, tapi sebenarnya dalam hatinya udah jengkel sama suami. Pulang-pulang bilang gini, kalau sudah gak capek ya bilang, aku tadi gak seneng loh kamu gituin loh. Bilang, aku gak seneng kamu gituin loh. Karena kamu dengan ngomong kayak gitu itu, aku tuh tau gak, aku dipermalukan. Kok gak seneng ya wis ya apa nek. Hah? Gak seneng ya wis? Iya. Panggil lo pendetaannya ya, Ibu Mega. Iya tuh boleh nih. Gak seneng ya wis ya. Siap-siap ya. Panggilkan Bu Mega. Gitu. Enggak seneng aku. Ya wis. Jadi ini loh gak bilangin ya. Jadi mending kita itu tulus daripada nyimpan ketidaksukaan terus pura-pura baik, nggak apa. Jadi mending kita kalau tidak suka ngomong, aku tidak suka loh di situ, begitu itu lebih enak. Sebab kalau nyimpan rasa tidak enak itu ya Bapak Ibu ya, nanti akan ujung-ujungnya itu akan muncul balas dendam, muncul sikap-sikap yang akan kita lakukan yang tidak enak kepada orang tersebut gitu. Nah bisa nangkap ya? Awas. Iya, jadi belajar jadi apa? Orang yang tulus gitu. Percayalah saya kalau saya kasih salam Pak Asu, umur panjang ya, sehat-sehatnya. Itu berarti nggak boleh. Misalnya nggak suka Pak Ahu, iya aku belum tahu, mudah-mudahan gini ya, ini nggak bagus. Kita harus benar-benar dari hati tulus menyampaikannya. Itu sebabnya ya, itu sebabnya lihat ini. Karena itu bilang begini, doa orang benar itu besar kuasanya. Dikatakan dua orang benar itu apa? Benar itu ya antara ini sama. Coba kalau kita nggak tulus, doanya nggak dijawab loh sama Tuhan. Setuju nggak? Ya. Kalau kepingin suamimu, istrimu diubah lebih indah, dimulai dari kita mesti tulus dulu. Ya, saya percaya di PIC ini kalau kita bangun atmosfer ketulusan seperti ini, hubungan kita itu akan benar-benar enak gitu. Kalau di saat kita nggak suka kita berani ngungkapin, pada saat kita senang kita juga berani ngungkapkan perasaan yang bagus kepada dia. Setuju? Ini harus kita ucapkan ketulusan. Ya. Tapi ada orang kayak gini ya Bapak Ibu ya. Dia biasanya nggak baik, tiba-tiba baik banget, baik-baikin gitu ya. Terus bilang gini, pasti ada maunya ini. Iya kan? Pasti ada maunya ini. Ya kebiasaannya ngomel aja di rumah kan, isi diomelin dari pagi sampai malam gitu kan, diomelin. Hari ini kok enggak ya? Oh, puji-puji dari pagi, puji, paling pasti ada maunya ini. Ya kan? Nah, buntut tidak enak. Hari ini enak tidak enak kita tetap akan menunjukkan ketulusan hati kita. Amin. Jadi Bartolomeus itu apa keindahannya? Yang pertama, orang yang menanggapi secara positif ajakan untuk percaya lebih dalam kepada Tuhan. Itu Bartolomeus. Yang kedua apa? Bartolomeus itu apa? Tulus. Coba praktekin Bapak Ibu. Nanti hubungan suami istri akan lebih indah kalau kita itu tulus. Sama teman-teman juga sama. Teman-teman di gereja, teman-teman di kerjaan, ya kan? Saya baru tahu rupanya di sini juga, saya pikir dulu cuma orang-orang dari masyarakat kita yang suka ngomongin orang. Rupanya masyarakat di sini juga sama rupanya.
Jadi kalau nggak suka di belakang, gosip-gosip, ngomong-ngomong di belakang. Kita hindari nggak ya gitu. Kalau kita pokoknya ada yang nggak suka, kita lebih baik kita datang, kita ngobrolin. Ngajak ngopi dulu. Ngopi kan enak Pak Hakim. Ya toh, sambil ngopi, ngobrol-ngobrol, ceritain. Ya aku nggak suka di sini loh. Nanti enak suasananya. Setuju? Nah yang ketiga, apa keindahannya si Bartholomeus ini? Tadi dalam Matius tadi ya, kita balik ke Matius sekarang. Matius pasal 10. Balik ke Matius lagi. Lihat keindahannya Bartholomeus ini apa? Tadi ayatnya berapa? Mulai ayat 3 kan? Tapi kita bacanya ayat yang kelima. Ayat 5 sekarang. Matius 10 ayat 5. Ayat yang kelima ya. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan dikatakan apa? Pergilah kepada domba-domba yang hilang dan umat Israel. Kenapa kelebihan Bartholomeus yang ketiga? Dia punya hati untuk bersaksi. Ya. Tadi makanya kalau setiap fellowship ya, bagus juga Bu Julia tawarin, yuk siapa yang bersaksi. Lah kalau di sini aja malu, gimana mau bersaksi di luar? Setuju? Lah kalau di sini teman-teman lu sendiri kok. Kamu malu bersaksi, gimana kamu bersaksi kepada orang lain yang di luar Tuhan? Tambah malu lagi. Ya. Jadi dimulai dari di sini Bapak Ibu. Di gereja juga saya rindu ya. Di gereja itu saya tuh kepingin melihat dalam setiap ibadah itu ada satu orang gitu ya tiap minggu yang berdiri di depan lalu bersaksi. Itu nguatin loh Bapak Ibu. Ini kan Bu Mega tayangkan di mana-mana loh. Ini sampai ke Amerika kemana-mana ini. Bisa dibayangkan nggak? Orang yang dengar ini dan mereka misalnya ngalih problem yang sama dengan Bapak Ibu lalu bersaksi kemenangannya, itu orang yang lagi dalam badan loyo dengar kesaksianmu, orang itu dikuatkan. Amin. Makanya jangan malas, jangan ragu di sini. Nggak ada yang ngetawain kok. Betul nggak? Siapa yang ngetawain? Nggak ada kan? Kadang-kadang kita itu malas bersaksi karena apa? Takut duluan, takut nanti diketawain orang. Takut nggak bisa ngomong. Siapa bilang di rumah cerewet kok. Ya kan? Kenapa di gereja kok jadi orang bisu? Berani bersaksi. Ini Bartholomeus, keindahannya ketiga. Dia disuruh Tuhan bersaksi. Dia bersaksi loh. Mengutus 12 muridnya loh. Salah satu Bartholomeus berarti. Salah satu Nathanael disuruh pergi bersaksi. Mereka pergi. Mereka bersaksi. Tidak ada yang bilang enggak mau, saya malu. Enggak loh. Enggak ada yang berkata jangan suruh saya, suruh Pak Akyong aja. Enggak ada. Disuruh bersaksi semua berangkat nih. Termasuk Bartholomeus. Jadi walaupun dia tidak dikenal banyak orang, tapi ternyata buahnya Bartholomeus itu buahnya. Dia pergi dan saya yakin banyak kesaksian loh dalam hidupnya dia. Orang kalau pergi bersaksi itu pasti banyak kesaksian. Iya toh? Lihat tuh. Mungkin Bapak merasa, aku tidak bisa apa. Coba doain orang yang kerasukan setan coba diusir. Nanti lihat tuh. Begitu ngusir setan-setannya pergi, nanti akan cari pelanggan baru lagi. Siapa lagi tak layani? Betul nggak? Karena apa? Udah ngelihat bagaimana orang sakit disembuhkan, udah ngelihat orang nggak percaya datang ke Tuhan. Itu Bapak Ibu harus dialami. Bartholomeus mengalami seperti itu. Dia kalau nggak berjalan, dia nggak praktekin, dia nggak pernah melihat kuasa Tuhan nyata dalam hidupnya. Yang sudah bilang amin. Jadi kalau Tuhan hari ini bilang, yuk pergi bersaksi, ceritain. Orang bersaksi itu gini loh ya. Mungkin Bapak Ibu udah hafal banyak ayat, nggak apa-apa. Tapi tahu kan punya ayat kan? Mungkin tidak lengkap, tapi ingat kan? Bagaimana Allah mengasihi dunia dengan menguraikan anak yang tunggal, itu kan ingat. Yakin. Ada orang yang sakit bilang, Tuhan itu pernah janji, kalau oleh bilur-bilurnya dia, kamu disembuhkan. Saya waktu ke mana itu ya? Ke Nazaret Village. Itu dipamerkan displaynya pakunya Tuhan Yesus itu, sama cambuknya itu. Berarti bayangkan paku segitu gedenya, cambuk segitu mengerikannya. Itu tubuh ini udah boleh bilang sudah babak belur, sudah tercapik-capik. Dan Tuhan bilang karena capikan itu, setiap kali capikan itu menyembuhkan. Yang kena kanker sembuh, capikan lagi orang kena tumor sembuh, capikan lagi orang kena ginjal sembuh, dicapikan lagi orang yang gila dipulihkan. Itu capikan-capikan kayak dicakarin gitu, udah hancur gitu. Dan dia bilang, oleh itu kamu sembuh. Ceritakan kepada teman-temanmu, bilang mau yang sakit, kamu jangan putus asa. Dokter boleh berkata kita, tapi Tuhan bilang oleh bilur itu kamu disembuhkan. Itu orang dikuatkan. Ya, siapa yang setuju mau bersaksi sekarang?
cuma beberapa. Saksi angkat tangan tinggi-tinggi jangan turun. Orang heran loh. Saya mau diberkati angkat tangan tinggi. Siapa bersaksi? Sampai Tuhan datang. Saya mau diberkati. Tuh tinggi kan? Ike. Tidak termasuk bersaksi ya. Terakhir yang keempat. Apa kelebihannya Bartolomeus ini? Kenapa orang ini biarpun tidak dikenal banyak orang, tapi di mata Tuhan Bartolomeus itu indah. Perhatikan, saya baca satu ayat, lalu kita akan akhir. Saya mau ceritanya dulu. Yohanes 17. Buka Alkitabmu dulu Yohanes 17. Ayat yang ke-12. Yohanes 17 ayat yang ke-12 yang sudah dapat bilang amin. Yang baca bareng-bareng ya. 2, 3. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka. Ini siapa? Murid-muridnya kan? Dalam namamu. Terus yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Dia ini siapa? Perhatikan tuh. Semuanya aku jaga dengan baik kecuali yang satu ini. Yang satu ini dikatakan, kecuali yang satu ini. Ya kan? Yang telah ditentukan untuk binasa. Siapa itu? Kecuali satu ini tentukan untuk binasa, siapa itu? Kau coba dibaca. D-nya kecil, D gede. Iya, bukan. D kecil atau D gede? Gede. Hah? Kecil. Siapa dong? Iya. Dia ini siapa? Kan dia bilang semuanya aku jagain. Yang dijaga tuh siapa sih? 12 muridnya kan? Iya. Ya kan? Semua aku jagain, nggak ada yang hilang kecuali yang satu ini. Siapa itu? Siapa yang hilang? Siapa yang bilang tadi? Siapa yang bilang tadi? Apa? Iya kan kecil. Iya siapa? Yudas. Siapa Bu Bati? Yudas. Yudas. Kecuali satu itu loh yang binasa. Namanya siapa? Yudas. Yudas siapa? Iskariot. Ya. Nah dengan kata lain, kesimpulan kita gini. Berarti 12 murid hilang satu. Yang 11 tidak hilang. Berarti Bartolomeus atau Natal itu hilang tidak? Enggak. Nah berarti apa kesimpulan kita? Bartolomeus seorang yang setia sampai akhir. Amin. Bartolomeus itu setia sampai akhir. Saya kepingin ya Bapak Ibu ya, kita tuh dapatin Tuhan setia. Setia dalam keluarga setia, di jemaat setia, dalam pelayanan setia, apa yang dikerjakan untuk Tuhan itu setia. Itu yang Tuhan cari. Jangan mutung di tengah jalan. Ada banyak orang yang kadang-kadang di tengah jalan udah putus meninggalkan Tuhan. Kayak Yudas. Tuhan bilang, Bartolomeus itu mengikut Tuhan sampai kepada akhir hidupnya. Yuk hari ini Bapak Ibu, banyak orang menyebut dirinya baik, kata Amsal 20 ayat 12. Banyak orang menyebut dirinya baik, tapi orang setia susah mendapatkannya. Susah mendapatkannya. Kalau nyari orang baik gampang enggak? Gampang. Lu gampang lu, coba gak percaya. Bu Juni ya, kalau kita pengen dikenal baik ya, udah deh, ajak makan, tolong orang, baikonnya dia terus, ya kasih orang makan terus. Pasti orang bilang, Bu Juni itu baik. Tapi kalau mencari orang setia, susah. Belum tentu dia lakukan terus. Iya. Katanya Bu Juni apa? Joblok Bandarir ya. Bangkrut aku. Ya kan jawabannya tuh, joblok Bandarir ya, katanya dibayarin terus. Loh, nyari orang baik itu gampang, di mana-mana gampang. Tapi untuk nyari setia itu tidak gampang. Tuhan kepingin setiap kita hari belajar dari Bartolomeus. Walaupun kelihatannya kecil di mata masyarakat, mungkin tidak banyak kenal. Coba lihat di kota Perth. Siapa kenal nggak sama Juni? Juni Sopo? Tak kenal kan? Coba kan Juni bilang loh di kota Perth, kamu kenal nggak sama Bu Juni? Siapa dia? Ya kecuali kalau saya kan memang ya mimpin gereja, jadi ya kalau sebut Johan Badi ya kota Perth banyak tahu sama saya lah. Ya tapi kalau misalnya ibu-ibu biasa mungkin tidak dikenal, tapi jangan kecil hati. Iya. Jangan kecil hati. Tidak dikenal orang nggak apa-apa, asal dikenal Tuhan. Amin. Iya kan? Hari ini Bartolomeus adalah satu buktinya.
Tidak dikenal banyak orang, tapi banyak banget. Orang yang tadinya tidak yakin, sekarang punya keyakinan kokoh di mata Tuhan karena apa? Dia mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Bartolomeus itu siapa? Orang yang tulus hatinya, polos, luar dalam sama. Dan Bartolomeus siapa? Orang yang rajin bersaksi. Siapa Bartolomeus? Bartolomeus adalah orang yang setia sampai kepada akhirnya. Dia nggak pernah berhenti tengah jalan. Dia sekali ikut Tuhan, ikut sampai selama-lamanya. Amin. Ayo kita sama-sama berdiri. Ada satu nyanyian itu. Apa itu? Setia sampai selama-lamanya itu. Ya, lagu itu ya. Nah, itu lagunya bagus. Ayo berdiri sama-sama. Setialah, setialah sampai akhir. Tuhan lebih dulu setialah kepadaku. Setialah, setialah sampai akhir. Setialah sampai akhir. Setialah sampai akhir. Setialah, setialah sampai akhir. Tuhan lebih dulu setialah kepadaku. Setialah, setialah sampai akhir. Yuk kita sama-sama beri Pak Abu, silakan ke depan Pak Abu, kita berdoa sama-sama. Kita akan berdoa untuk Pak Abu juga ya. Hari ini biarlah Tuhan boleh memberkati, memberikan umur panjang, sehat-sehat, bahkan bawa Pak Abu untuk bisa lebih dekat kepada Tuhan, lebih mencintai Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Bapak akan belajar dari Bartolomeus. Biar spirit yang sama yang dimiliki Bartolomeus itu juga ada dalam diri Pak Abu. Yes. Bahwa dia punya keyakinan teguh Tuhan seperti Bartolomeus. Apapun yang mengoncangkan, fakta yang mungkin kelihatan berbeda, hari ini biar spirit Bartolomeus itu ada dalam diri Pak Abu untuk tetap memandang kepada Tuhan, mencari Tuhan, sehingga keraguan-keraguan apapun digantikan menjadi keyakinan. Berikan hati yang tulus di hadapan Tuhan. Bahkan kami berdoa supaya Tuhan hari ini bawa Pak Abu menjadi saksimu yang setia, menjadi saksi, menjadi berkat bagi banyak orang, bagi keluarga dan siapapun. Dan hari ini kami berdoa juga bahwa Pak Abu setia sampai kepada akhirnya. Berikan umur panjang, sehat-sehat pada Pak Abu. Yes. Dan khususnya kesehatan tubuhnya, kakinya, semuanya. Biar pemulihan total terjadi. Amin. Memuliakan. Kami memberkati jemaatmu juga, termasuk yang online, bahwa kami semua juga memiliki spirit yang sama dengan Bartolomeus untuk bertumbuh lebih dewasa dalam Engkau. Meteraikan firman-Mu, jadikan kami pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nyanyikan happy birthday dong sama Pak Abu dong. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Abu. Happy birthday, Abu. Happy birthday, Abu. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Abu. Mantap. Abu fotonya mana? Itu lampunya gak tidur. Adalah. Kok gak bawa nih? Tiup lilinnya. Lelenya gak tidur. Saya foto dulu. Gak bawa. Udah, nggak usah lah. Atau aku tak foto dong? Tiup lilin. Oke, sudah. Rame-rame dong. Terus Sudah. Di Foto situ dulu. tuh ntar tuh kuaki om tuh dia apa yang laki situ dong. Tiup lilin. Dari dulu. Matanya ada ke saya. Ling. Ling di depan nih. Nah, Istrinya ikut sana. Iya. Panjang umurnya, panjang umurnya,
gini, karena ibu foto diri sendiri. Nah, ya. Panjang umurnya, panjang 1, 2, 3. Sebentar. Kalau banyak foto mata kita ke sini jelek. Jangan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Kalau kita jangan barengan, nanti matanya Udah. Baru